Hai Moms, selamat datang di YouTube channel kita, yaitu gue Nat Saulina Pangestu. Di sini sesuai judul, aku mau ngebagiin informasi atau sharing soal perlengkapan dan peralatan bayi. Apa-apa aja sih yang mesti kita sediakan atau siapkan untuk menyambut kelahiran si kecil. Nah, sebelumnya aku minta maaf kalau ada suara berisik-berisik dikit karena aku di sini sama baby aku di sini. Aku sambil jagain baby aku. Nah, untuk pertama kalian harus siapkan satu buku seperti ini. Buku apa aja sih terserah, pokoknya buku tulis ya. Nah, jadi buku ini harus kalian siapkan untuk khusus keperluan si baby, baik itu calon nama si baby atau peralatan perlengkapan apa aja yang harus kalian catat untuk nantinya akan kalian belanjakan untuk kebutuhan si baby. Nah, di sini aku mau ingetin kalian jangan lupa subscribe, like, and comment nantinya pendapat kalian dan saran kalian untuk video apa lagi sih yang harus aku buat selanjutnya. Nah, yang pertama aku akan bacakan buat kalian seperti membaca undang-undang. Jadi di sini aku tuh udah bikin banyak banget catatannya. Jadi sebelum aku punya baby Gwyneth, aku itu udah bikin catatan kayak gini berlembar-lembar, hal-hal apa aja yang akan aku belanjakan untuk baby aku dan seberapa banyak yang aku butuhkan, dan aku juga udah tulis list-list harganya sebelum aku belanja gitu. Jadi aku ada budget buat nanti kedepannya belanjanya seperti apa gitu waktu aku mau menyambut baby Gwyneth. Nah, untuk yang pertama itu kalian harus sediakan popok 1 lusin. Kalau aku pribadi sih beli 1 lusin. Jadi gini, ada beberapa orang tua yang butuh memakai popok, ada yang tidak butuh memakai popok. Nah, kalau aku di sini ternyata nggak pakai popok itu sama sekali, Moms. Tapi tenang aja, popoknya tetap berfungsi dan berguna untuk hal lain. Nah, karena gini, terkadang ada orang tua yang butuh pakai popok karena si babynya nggak dipakein pampers, dan ada yang tidak butuh popoknya karena si baby pakai pampers, seperti baby Gwyneth. Jadi baby Gwyneth sejak lahir aku pakein pampers, tidak pakai popok karena memang dari rumah sakit pun babynya sudah dipakein pampers gitu, nggak pakai popok lagi. Dan untuk alasannya aku juga nggak tanya sama dokternya, tapi kalau menurut yang aku searching memang popok itu nggak perlu karena akan menekan si perut. Nah, jadi semua kembali lagi ya ke kebutuhan orang tuanya dan keputusan orang tuanya terhadap anaknya. Oke? Jadi itu tadi popok 1 lusin. Kalau aku kebetulan kenapa belinya 1 lusin karena kebetulan baby aku lahirnya di musim hujan. Jadi aku tuh benar-benar prepare. Jadi kalau nggak kering ada stoknya. Kalau sampai belinya pas-pasan berabe juga. Tapi kalau moms and daddy tahu untuk, kan itu pasti ada ya pas kita lagi cek ke dokter atau ke bidan itu pasti ada kayak harinya, yang hari akan kelahirannya itu kapan gitu. Nah, jadi di situ moms udah tahu ya untuk stoknya. Kalau aku karena baby aku lahirnya di musim hujan, jadi aku stoknya 1 lusin. Nah, yang pertama itu tadi popok 1 lusin. Yang kedua, gurita 1 lusin. Sebenarnya gurita pun bisa kepake bisa enggak. Kalau aku pribadi ternyata mubazir moms, nggak kepake sama sekali bener-bener nggak kepake tuh 1 lusin. Jadi ada yang pakai, ada yang enggak. Banyak orang tua yang pakein guritanya karena saran dari orang tuanya, kayak biar perut bayi nggak buncit atau hal-hal lain lah pokoknya ya, yang kita saran-saran dari orang tua. Nah, kalau aku kebetulan nggak pakein karena memang ternyata dari rumah sakit pun nggak memperbolehkan pakai karena itu akan menekan perut si bayi. Kalau perut bayi buncit itu wajar karena emang perut semua bayi pasti buncit gitu. Nah, untuk penjelasan gurita, perut buncit dan segala macam, kalau emang kalian pengen minta penjelasannya aku bisa jelasin nanti bikin videonya, tapi kalau nggak perlu ya udah aku nggak usah bikin.
sarung kaki. Kalau untuk topi terus terang gue nggak terlalu suka pakai topi, tapi karena topinya satu set dengan sarung tangan dan sarung kaki, jadi aku beli 6, tapi yang aku pakai cuma 3. Nah, terus kaos kaki 3 pasang itu perlu banget, penting banget kaos kaki. Nah terus celana pendek bayi. Nah celana pendek bayi aku beli 1 lusin, terus celana pop bayi 1 lusin. Jadi gue punya 2 celana yang model pendek 2 lusin. Selanjutnya celana panjang bayi aku beli 1 lusin. Terus waslap bayi penting banget. Jadi kalau bisa sih aku saranin ke kalian untuk yang nyucinya agak lama berhari-hari, silahkan beli 6 biji, 6 pieces. Nah kalau aku sih belinya 1 lusin ya, karena harganya jauh lebih murah pas beli 1 lusin. Dan aku pikir juga nggak ada salahnya beli banyak waslap, karena kan kalau misalkan bisa kotor, terus aku nyucinya berapa hari sekali gitu, jadi aku punya stoknya. Terus handuk bayi aku beli 3, karena apa? Kalau 1 kepake, terus yang satunya masih kotor, terus tiba-tiba yang ini juga ikut kotor, jadi aku masih punya 1 lagi gitu. Terus kaos dalam bayi 6 aja sebenarnya cukup sih, tapi kalau aku pribadi belinya 1 lusin, karena pas gue net usia 2 bulan kalau nggak salah, sudah mulai masuk usia 2-3 bulan, aku udah mulai rutin kasih Gwen kaos dalam setiap mau tidur malam. Dan aku nyucinya kan gak setiap hari gitu. Ini apa sih? Ini buku mami ya. Terus selimut bayi. Nah untuk selimut bayi belinya yang murah-murah aja mams. Belinya 1 harganya 40.000 waktu itu aku belinya. Nah terus satu lagi aku beli tuh selimut yang dialog ya ngomongnya kayak gitu deh. Aku beli 1, dan itu kayak model mantel sih, jadi kalau saat dingin itu kepake banget. Tapi sejauh ini aku baru pakai 2 kali, karena aku pas gue kan lahir bulan Desember, terus setiap bulan itu pergi paling cuma vaksin, terus nggak lama corona pandemi gitu, jadi kayak nggak kepake. Tapi kalau buat mami-mami yang sering bepergian atau gimana, itu sih sebenarnya penting, karena itu sangat tebal dan membuat si baby lebih hangat di luar perjalanan. Terus gendongan. Nah kalau gendongan aku tuh punya 3 yang gendongan instan itu loh, yang langsung cuma pakai ring doang. Itu aku punya 3, karena gini, yang satu kalau misalkan aku pakai takutnya kotor, sedangkan yang satunya emang stay terus di tas aku buat prepare kalau tiba-tiba aku harus pergi mendadak. Nah terus yang satu lagi ada di lemari buat stokan aku aja. Terus kasur bayi aku beli 1. Nah kasur bayi aku beli 1, dan itu udah 1 set dengan 2 bantal guling. 2 bantal guling dan 1 bantal kepala. Dan terus terang untuk kasur bayi memang kalau aku nggak kepakainya itu cuma 4 kali, setelah itu nggak kepake karena babynya nggak mau tidur sendiri, maunya tidur sama aku. Jadi sejak dia usia 5 hari sampai detik ini dia tidurnya selalu sama kita, makanya ada 2 kasur. Dia tidur kasur ini, suami di kasur sebelah gitu. Tapi ada orang tua yang butuh kasurnya ya, karena berbagai macam hal atau faktor yang membuat butuh. Nah jadi kembali lagi ke keputusan kalian untuk, jadi gini, kalian bisa menimbang-nimbang hal-hal yang perlu kalian beli dan nggak perlu kalian beli. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya mungkin. Nah setelah itu bantal peyang. Sebenarnya bantal peyang itu nggak terlalu penting, tapi ternyata aku beli juga. Aku beli 3. Jadi sebenarnya katanya nggak terlalu penting ya. Dan setelah aku baca-baca, aku juga baru bacanya pas udah punya bantal peyangnya ya. Jadi ternyata tuh si bayi tuh nggak boleh pakai bantal karena akan menghambat pernafasan dia gitu. Jadi ya udahlah, udah kebeli dan kepakainya cuma sebentar aja, karena setelah itu aku juga agak ngeri gitu, karena anak aku pakai bantal dan anak bayi katanya nggak boleh pakai bantal. Jadi aku stop untuk memberikan bantal kepada bayi. Dan kalau bayi peyang itu sebenarnya tidak dipengaruhi oleh
bantal juga untuk memperbaiki si peyangnya, enggak. Jadi tuh posisi bayi tidur itu pun sangat berpengaruh. Nah, nanti aku bakal sharing deh untuk mencegah atau mengantisipasi si bayi pala peyang. Nah, untuk selanjutnya, sebentar ya moms. Nah, untuk selanjutnya itu ada botol susu. Nah, botol susu ini berfungsi karena untuk kalian yang saat itu mungkin asinya nggak keluar, nah kalian bisa kasih sufor. Nah, tapi sebenarnya bayi itu dia bisa, kalau aku pernah baca, bisa tahan nggak meminum air ASI, maksudnya nggak makan ya, kalau bahasa kita yang orang dewasa, nggak makan itu bisa sampai 3 sampai 7 hari karena mereka udah punya tampungan bawaan dari perut pas saat di kandungan. Nah, tapi kalau emang kalian yang worry atau khawatir, boleh beli botol susu, dan susu formulanya kalian boleh beli merek apa aja, cari yang sesuai kebutuhan dan kemampuan kalian. Terus celemek, aku celemek beli, dan ternyata celemek itu nggak terlalu kepake saat bayi baru lahir. Celemek itu kepake pas bayi udah mulai ngences, sedangkan bayi mulai ngences itu di usia 3-4 bulan gitu. Selanjutnya tisu basah. Tisu basah aku waktu itu beli 2 pak langsung karena emang buy one get one, jadi 2 pak. Terus tisu kering harus ada ya, 2 pak untuk stok awal. Terus sikat botol susu, sabun mandi bayi 1 set, shampoo, body lotion, minyak rambut bayi, terus perfume kayak gitu deh ya, buat wangian baby. Terus diaper cream, jadi untuk kalian yang memakaikan bayi pampers kayak aku, makain baby aku pampers, kalian wajib pakai diaper cream karena untuk mencegah si bayi mengalami iritasi atau kulit merah. Nah, dan selanjutnya bak mandi itu sebenarnya opsional, kalian bisa beli bisa enggak beli. Kalau aku sih enggak beli, jadi aku tuh pakai bak mandi, bak yang bulat itu loh, kayak bak air biasa kita ngebilas baju. Jadi aku pakai mandiin Gwen itu bak seperti itu. Nah, terus 1 set gunting kuku, sisir, terus pokoknya perlengkapan peralatan kecantikan bayi lah. Itu penting karena kita harus gunting kuku bayi, sisir rambut bayi supaya kulit kering yang bawaan dari perut itu rontok saat disisirin gitu. Nah, terus minyak telon atau baby oil itu penting, harus dibeli. Terus plester itu sebenarnya perlu ya, karena kalau misalkan kita kan nggak tahu kita bakal lahir normal atau sesar, jadi itu perlu banget, kalian harus beli. Terus kain kasa penting karena itu buat ngelilit si tali pusat baby sebelum puput, itu harus ditutup dengan kain kasa. Dan juga kalau aku kebetulan pas lahiran itu mohon maaf, vagina aku kan robeknya sampai ke lubang sampai ke lubang anal, jadi harus pakai kain kasa kalau dari dokter aku. Tapi ada beberapa dokter atau bidan yang tidak memakaikan atau menyarankan si pasien menggunakan kain kasa. Jadi itu tergantung kebutuhan, tapi wajib beli karena itu akan kepakai untuk tali pusat gitu. Terus plaster udah, terus keranjang sabun bayi itu juga opsional. Aku sih sebenarnya nggak beli, cuma ini aku rekomen aja buat kalian biar sabun kalian nggak kecampur sama sabun baby. Terus pampers itu penting banget buat kalian yang akan memakaikan baby itu pampers dari sejak lahir. Jadi kembali lagi, mau beli pampers atau beli popok, nah itu pilihan ada di tangan kalian. Kalau aku beli dua-duanya. Nah, terus kapas juga penting. Kapas itu kayak cotton ball. Jadi cotton ball itu berfungsi banget kalau buat si baby lagi pup, buat kita bersihin. Jadi cotton ballnya kita basahin aja, terus udah deh, tinggal dicebok deh babynya gitu. Nah, terus
Selanjutnya adalah alkohol 70%. Itu sebenarnya juga opsional. Itu bisa kalau nggak salah buat yang sesar ya. Tapi kalau aku sendiri sih emang udah ada stoknya waktu itu. Terus spons cuci piring. Jadi perabotan baby dan perabotan kita orang dewasa itu harus dipisah sponsnya. Makanya aku beli spons yang buat baby juga. Terus cotton bud buat bersihin kupingnya, kupil. Terus tas bayi satu, jadi semua peralatan baby ada dalam satu tas itu, jadi kalian tinggal nenteng nantinya. Terus kaos tangan pendek beli 3, itu nanti akan berguna di usia baby 2-3 bulan. Terus kaos tangan panjang, terus baju kancing tangan pendek, yaitu buat nanti menjelang-jelang usia dia mulai naik. Nah, itu tadi seputar kebutuhan untuk baby. Nah, sekarang untuk kebutuhan maminya apa aja sih nih untuk kebutuhan maminya? Nah, untuk kebutuhan maminya kalau aku pribadi beli gurita. Tapi ternyata gurita itu juga opsional. Penting nggak penting? Ya, kembali lagi aku beli. Dan aku baru tahunya itu setelah aku sudah beli dan setelah sudah lahiran. Jadi, gurita itu kepake sebenarnya buat iniin tulang belakang sih, biar nggak pegal. Ada yang bilang buat ngecilin perut, tapi sebenarnya enggak sih, biasa aja kalau aku. Nah, terus gurita, habis itu pembalut nifas itu penting banget. Aku sih di situ waktu itu cuma beli 2 pak, dan ternyata nifas itu kan bisa sampai berapa hari ya, lama lah, sebulan lebih. Aku malah sebulan lebih sih nifas aku banyak itu 2 minggu, setelah itu flek sampai sebulan lebih. Dan itu kalian harus beli, sehari aku bisa ganti 4-5 kali pembalut. Wow, jadi kalian mendingan satu pak itu isinya 10, kalau nggak salah 10. Nah, mendingan kalian langsung beli aja 10 pak, itu pasti bakal kepake, tenang, nggak bakal mubazir. Nah, terus kain kasa itu tadi ya, kain kasa juga penting, seperti yang tadi aku udah jelaskan untuk kita lahiran dan segala macam. Nah, terus BH menyusui itu penting banget, jadi mempermudah kalian ketika si baby akan menyusui, itu penting banget. Kalau aku BH menyusui pertama beli 3, tapi selanjutnya beli lagi sampai sekarang punya punya 9 kalau nggak salah. Nah, terus baju daster yang kancing, jadi saat kita udah kontraksi kita tuh pakai daster aja, jadi nanti pas lahiran tinggal ngangkang, dasternya tinggal diangkat, jadi nggak ribet-ribet lagi. Nah, tapi ada rumah sakit yang menyediakan harus ganti baju rumah sakitnya, tapi kalau rumah sakit tempat aku lahiran enggak, jadi pakai daster yang aku pakai. Nah, dasternya juga pakainya yang kancing, jadi ketika kalian mau apa sih namanya tuh, inisiasi dini, itu si payudara gampang kita buka gitu. Terus selanjutnya juga P3K untuk baby ya. P3K untuk baby itu harus kalian penting banget. Terus P3K baby itu seperti Transformin baby balsam, terus termometer, sama stiker anti nyamuk. Tapi kalau stiker anti nyamuk juga opsional, tapi Transformin dan termometer bayi itu paling penting banget, jadi harus wajib beli. Karena gini, ketika bayi baru lahir itu suhu badannya akan lebih hangat dari kita. Nah, jadi kalau pakai termometer kan kita tahu suhu bayi kita saat ini berapa, apakah demam atau normal. Karena bayi dikatakan demam itu kalau suhunya 38 derajat Celcius. Terus, nah, untuk barang-barang yang akan dibawa saat lahiran nanti akan aku sharing di video lain, di video selanjutnya. Jadi cukup sekian dulu video tentang sharing peralatan atau perlengkapan apa aja yang harus wajib dibeli untuk menyambut si kecil. Sekian dulu videonya, dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih karena telah menonton dan telah mensupport video dan channel kami berdua. Terima kasih. Jangan lupa
di like, comment, subscribe, and share linknya ke teman-teman kalian yang sedang hamil atau calon-calon mama muda, biar semuanya biar blebet. Jangan lupa like, share, and comment supaya teman-teman kalian atau mama-mama muda lainnya juga tahu perlengkapan atau peralatan apa aja sih yang wajib dan harus dibeli. Oke, bye-bye. Bye-bye. Matanya lagi sakit nih soalnya habis kejedot tadi. Thank you. Bye-bye. Hi moms and daddy, welcome back to my YouTube channel. Gue Net Saulina Pangestu. Oh iya, Gue Net Saulina Pangestu itu nama putri aku ya. Jadi aku numpang di channel YouTube-nya dia. Nah, di video kali ini seperti yang udah kalian baca di judul juga, aku akan ngebagiin perlengkapan atau peralatan apa aja sih yang dibutuhkan untuk persiapan kelahiran si kecil. Nah, lebih dulu aku mau kasih tau dulu nih, kalau sebelum kalian mau, aku sambil jagain anak aku ya. Sebelum kalian mau belanja sesuatu untuk keperluan dan kebutuhan anak kalian atau calon bayi kalian harus siapin satu buku nih. Siapin satu buku, karena nanti kalian harus catat apa aja sih kebutuhannya ya. Nah, di sini aku udah banyak banget nih catatannya, ada berapa lembar tuh, ada banyak banget. Nah, di sini untuk perlengkapannya sendiri itu ada popok. Hai. Mami lagi bikin video ya. Gue yang nganteng ya sambil nonton tuh. Oke. Mami lagi bikin video dulu ya. Oke. Iya, matanya habis kejedot nih. Nah, hai, kembali lagi. Aku lanjutin lagi ya tadi. Nah, di sini ada catatan popok 1 lusin. Aku beliin 1 lusin ya. Terus gurita 1 lusin, terus bedongan 1 lusin, terus baju kancing ya, karena baju kancing tuh penting banget. Karena si baby baru lahir itu nggak bisa langsung dimasukin kayak gitu aja. Oke, skip. Nah, jadi aku lanjutin lagi ya tadinya. Perlengkapan sendiri aku ada catatan. Semuanya catat sih sebelum aku belanja. Jadi kita tahu seberapa perlunya, terus seberapa banyak, terus lagi perlu atau enggak. Tapi sebenarnya pada intinya atau pada umumnya yang akan aku sebutin ini pasti perlu sih untuk ibu-ibu muda dan papa-papa. Nah, untuk yang aku sebutin sendiri itu adalah popok 1 lusin, gurita 1 lusin. Oke, my baby nggak bisa diem dan aku harus skip lagi video ini. Itu dia, nggak bisa diam, dia udah mau diri mulu dari tadi. Gue Net. Gwen, nggak boleh ya masukin remote ke mulut, nggak boleh. Hey, Gue Net. Dia malah goyang-goyang guys. Nah, aku lanjutin lagi. Nah, selanjutnya ada popok 1 lusin, gurita 1 lusin, terus udah gitu bedongan 1 lusin. Bedongan tuh penting banget ya. Sebenarnya gini, ada yang bilang bedongan itu nggak penting karena bayi nggak perlu dililit. Nah, terus ada yang bilang bedongan penting karena bayi perlu dililit biar kakinya lurus. Nah, ini nih aku mau perjelas juga. Bedongan itu penting, kenapa? Karena untuk membuat si bayi hangat, itu satu. Dan yang kedua, supaya si bayi itu nggak kaget-kagetan gitu. Karena si bayi baru lahir sampai usia 4 bulan, itu masih sering kaget-kagetan. Nah, tapi untuk bedong sendiri, kalau aku dibedongin tuh, bayi aku dibedongin itu hanya sampai usia 1 bulan. Dan tujuan aku bedongin itu biar dia tidurnya nggak kaget-kagetan. Karena kebetulan
bayi aku kalau nggak dibedongin dia suka kaget-kaget dan sepertinya tidurnya tidak nyaman gitu. Nah, tapi kembali lagi ke mama dan papa, kalau menurut aku sih bedongan penting ya. Nah, terus baju kancing itu penting karena apa? Karena bayi baru lahir itu nggak bisa langsung dipakein baju dari atas kepalanya dia, jadi harus pakai baju yang kancing. Nah, untuk baju kancingnya sendiri itu adalah satu lusin untuk yang tangan pendek dan tangan panjang. Nah, terus udah gitu aku juga beli perlak. Nah, usahakan beli perlak yang BPA free. Kenapa harus BPA free? Karena itu aman untuk si bayi. Kalau sampai dia jilat-jilat atau masuk ke mulutnya itu penting banget ya. Karena kalau nggak BPA free, mom and daddy bisa cek di Google atau di informasi-informasi lain kalau bahan-bahan yang tidak BPA free itu tidak baik untuk bayi. Nah, selanjutnya kelambu. Tadinya tuh aku pengen beli kelambu itu sebanyak 3 karena takutnya dia digigit nyamuk kan, kasihannya. Tapi aku beli kelambunya cuma 1 dan ternyata itu malah nggak kepake sama sekali. Jadi kalau menurut aku kelambu itu opsional, bisa dibeli bisa enggak, tergantung sikon rumah kalian. Kalau sikon rumah kalian nyamuknya sedikit ya bisa lah cuma digebas-gebas gitu, dikipas-kipas, atau anak dipakai minyak telon. Tapi kalau nyamuknya banyak ya boleh dipakai kelambu, dan harus diingat bayi itu nyaman atau enggak pakai kelambu. Oke? Nah, selanjutnya topi. Kalau topi sih sama sarung tangan sama sarung kaki itu udah satu set ya yang aku beli. Nanti aku akan kasih tunjuk foto-foto barang-barang yang udah aku beli itu seperti apa nantinya. Nah, itu tuh penting banget topi. Tapi sebenarnya anak aku dia nggak terlalu sering pakai topi karena dia nggak nyaman. Karena bayi itu nggak nyaman kalau ada sesuatu hal di kepala, muka, pokoknya area ini atas. Nah, jadi nggak terlalu pakai. Jadi saat dia tidur aku cuma tutupin kepalanya dari sini ke belakang itu pakai popok. Nah, terus topi, terus satu set sarung tangan sama sarung kaki. Itu aku beli topi sebanyak 3. Sebenarnya aku belinya 6, cuma yang kepake 3. Terus satu set kaos kaki. Aku beli itu ada 6 ya. 6 berarti 6. Nah, terus celana pendek bayi sama celana pop itu beda ya, Mams. Jadi aku beli celana pendek bayi itu 1 lusin, celana popnya 1 lusin. Nah, terus aku beli juga celana panjangnya 1 lusin. Nah, jadi dia punya 3 jenis celana dan 3 lusin. Nah, terus waslap sarung tangan. Jadi waslap buat mandiin si baby. Itu sebenarnya kalian 3 aja cukup sih. Tapi kalau misalkan kalian nyucinya jarang gitu, bisa berapa hari sekali, ya lebih baik kalian beli 6. Kalau aku sih belinya sampai selusin. Malu nih anak pertama jadi kalap belinya. Makanya aku bikin video ini biar mama dan papa nggak kalap kayak aku. Aku udah punya catatan aja masih kalap loh. Terus handuk bayi. Kalau handuk bayi penting. Handuk bayi aku beli 3, tapi yang kepake cuma 2. Kenapa? Karena yang satu ini, yang satu lagi itu buat persiapan aja, untuk hal mendadak itu, kayak misalkan yang satu kotor, terus sedangkan yang satu belum kering. Nah, terus yang satu kan masih ada gitu. Terus kaos dalam bayi aku sebenarnya beli selusin, dan cari bahan-bahan itu yang lembut ya buat kulit bayi, karena kulit bayi itu sangat sensitif sekali. Terus selimut bayi. Sorry ya videonya aku agak kadang naik turun, soalnya aku pegang nih videonya nih, kalian bisa lihat di kaca aku pegang kayak gini. Nah, terus beli selimut bayi. Kalau selimut bayi aku beli 1, terus yang satunya lagi selimut tapi kayak mantel gitu. Tadi gue net tuh masih di sebelah sana, sekarang udah pada pindah kasur ke sini. Aktif banget nih anak cah wedok. Halo semuanya, aku di sini mau bukunya belum, harus ambil buku catatannya dulu. Hai guys, aku balik lagi. Tadi belum sempet bawa bukunya karena anak aku udah nangis, jadi aku taruh di meja. Nah, ini aku mau bilang, aku mau kasih informasi. Ada yang lupa, nggak pakai earphone? Pakai earphone, bentar ya. Gak usah dimatiin.